Ya. Kelas 5 nanti akan mempelajari materi tentang IPS, khususnya geografi. Kemudian yang kelas 6-nya akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, khususnya tekstonik. Ya. Di sini itu akan mengajarkan kelas lengkap. Jadi ketika istilah silakan kerjakan beban yang sudah disebutkan. Ya. Sudah paham ya? Oke, setelah ini sudah mengajar kalau di kelas 5. Jadi kelas 6-nya setelah kalian masuk ke kelas, silakan persiapkan buku-bukunya, persiapkan alat tulisnya, juga dengan rapi. Paham? Oke, udah ya. Setelah ini silakan anak-anak kelas 5 masuk dulu ke ruangan kelas 5, kemudian diikuti dengan anak-anak kelas 6 masuk ke ruangannya masing-masing. Sudah? Oke, yuk kelas 5-nya masuk dulu dengan rapi. Silakan cari tempat duduknya ya. Persiapkan buku dan juga alat-alat tulisnya. Kelas 6-nya silakan. Oke ya, seperti yang sudah tadi, hari ini kita akan belajar tentang IPS, khususnya geografi. Sebelum bisa menjelaskan materi kita hari ini, coba dong dilihat dulu peta yang Miss kasih di depan nih. Nah, coba dong disebutin peta kepulauan apa ini? Kepulauan? Indonesia. Indonesia, oke ya. Sudah pernah melihat peta Indonesia nggak? Nah, kalau sudah pernah melihat peta Indonesia, pulau apa saja yang ada di sini? Ada berapa aja? Oke, Dana. Nah, coba dong di depan. Yang mana ya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tunjuk. Oke. Lagi. Kasih dong tangan. Nah, kita kan berada di Kepulauan Indonesia kan? Tepatnya di mana? Di Bali ya. Siapa sih bisa menunjukkan yang mana Pulau Bali di sini? Pulau Bali itu termasuk pulau besar atau pulau yang kecil? Kecil. Oke, siapa yang bisa menemukan di mana letak Balinya? Ada? Ayo, biar tahu ya. Oh, ternyata saya letaknya di sininya Indonesia. Ya. Jadi dia terletak di sebelah Pulau Jawa ya. Walaupun Pulau Balinya kecil, tapi sangat nyaman untuk ditinggali ya. Jadi semua kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, itu adalah pulau-pulau yang indah. Nah, pernahkah kamu berpikir bahwa Indonesia itu hanya adanya Pulau Jawa sama Pulau Bali saja? Nah, pernah nggak? Ya pasti pernah ya. Kadang-kadang kita berpikir agak kuno sedikit ya. Kalau orang dari luar pulau, kita sebutnya Pulau Jawa ya. Oke, nah, jadi orang-orang dia berasal dari Pulau Jawa, padahal dia berasal dari pulau yang berbeda ya. Bisa jadi dari Sumatera, dari Kalimantan, atau dari Papua. Ya, sebenarnya Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Ya, nanti kalau misalnya kamu memiliki kesempatan, memiliki uang yang banyak atau kesempatan yang bagus, silakan kamu traveling ya, jelajahi nih pulaunya, pulau dari ujung sini sampai ujung sini. Udah, nggak usah dulu ke luar negeri dulu, jelajahi dulu Indonesianya. Ya, terus kalian sudah pernah kemana aja? Di luar dari pulau kita ini? Dana? Sulawesi sama Oke ya, Dana sudah pernah ke Pulau Sulawesi ya, tadi yang di sini ya. Pulau Sulawesi sama Pulau Jawa. Yang lainnya pernah nggak keluar? Nah, oke, Abi kemana Bi? Sulawesi ya. Kenapa nggak Abi ke sana? Ngapain Abi ke sana? Dari saudara. Oke ya, ketemu sama saudara. Berarti ada beberapa orang yang memiliki saudara di luar pulau ya. Jadi kita bisa sekalian bersilaturahmi, sekalian liburan. Nah, oke, kita balik ke materinya ya. Di Indonesia ada 5 pulau besar dan banyak pulau kecil lainnya. Sudah disebutin tadi sama beberapa temannya bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, pulau besar dan pulau kecil. Ya, pulau besar itu terdiri dari apa aja? Ya ini, Sumatera lagi, Jawa. Ya Jawa naik
menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Yuk, ini dulu. Nah, tugas kalian selama beberapa menit ke depan ini tidak lama-lama ya, jadi cuma sebentar aja. Silakan nanti kalian merangkai. Itu sudah bawa puzzle di sini nih. Sudah bawa yang disuruh dibawa. Double tip udah bawa? Oke, ayo kalian dulu double tipnya Nana. Itu sangat kasih kalian puzzle acak beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Boleh double tip boleh ya. Ya, suka-suka kamu maunya yang mana? Ya. Sudah ya? Coba dong dengerin. Nah, di sini Misus punya 6 puzzle yang harus kalian susun. Sudah? Namanya nyusun berarti ini puzzle-nya diacak ya. Kalian menyusun kembali dan menempel di kertas yang sudah Misus sediakan. Dah? Kemudian cari informasi yang kalian dapat setelah menyusunnya. Kira-kira pulau apa yang dimaksud? Dah? Pulau apa yang ada di sini? Kemudian dia berada di bagian mana? Sudah ya? Paham ya tugasnya kalian? Oke, Miss bagiin dulu, jangan dibuka terlebih dahulu ya, biar kompak. Oke, semua sudah dapat ya? Sudah ya? Oke, jika sudah, nah sembari kalian menyusun pasal-pasal tersebut, Miss akan ke kelas 6 untuk memberikan materi di sana. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, jangan ribut. Nanti setelah selesai menyampaikan materi di kelas 6, Miss akan balik ke sini lagi dan kalian harus mempresentasikan kegiatan kalian yang sudah kalian diskusikan. Paham ya? Oke, yuk silakan dibuat. Oke ya, jadi seperti yang Miss bilang tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks formulir. Nah, sebelum Miss bahas tentang teks formulir, pernahkah kalian mengikuti lomba? Pernah. Apa saja yang kalian pernah ikuti? Oke, lomba lagi, mewarnai, tidur, menambah lagi, puisi, menari, ada lagi nggak? Olahraga, lagi selain itu? Aksara Bali, Nura, lagi? Lupa makan. Oke ya, dari sekian banyak lomba, sebelum kalian dapat pendaftaran ada? Dapat pendaftaran ada sebelum lomba? Iya ya, jadi sebelum lomba kita diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Di bagian pendaftaran pasti kita dikasih sebuah kertas yang berisi tentang data-data yang harus kita isi. Data siapa yang harus diisi di dalam kertas tersebut? Ya, datamu. Untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk mengetahui identitas kita ya. Lembaran yang kalian isi itulah yang dimaksud dengan teks apa? Iya, teks formulir. Oke. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teks formulir? Oke, Risma. Teks formulir adalah kertas berisi pertanyaan resmi yang harus diisi. Ya, jadi sebuah lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas kalian. Apa saja sih tentang identitas kalian yang harus diketahui ketika mau mendaftar sebuah perlombaan? Ya, sudah pasti ya. Nama apa yang minta? Nama lengkap lagi, sekarang alamat lagi. Alamat lengkap. Jenis kelamin lagi. Ya, tempat tanggal lahir. Lagi satu. Apa? Iya, nomor telepon. Ya, kenapa kita harus mencantumkan nomor telepon? Iya, agar mudah untuk dihubungi oleh panitia. Ya, itu untuk pengertian ya. Jadi lembar yang berisi pertanyaan tentang diri. Tentang diri. Ya, sudah? Oke, berikutnya ya. Untuk apa kita membuat formulir itu? Satu, tujuannya. Untuk apa dari teks formulir? Tujuan dari teks formulir itu apa? Ya, yang pertama itu adalah untuk mengetahui identitas. Lagi? Untuk apa? Untuk apa lagi? Selain untuk mengetahui identitas atau mencari informasi, berikutnya adalah tujuan teks formulir itu apa? Untuk untuk
formulir penilaian kapan ini digunakan? Saat melakukan penilaian suatu kegiatan. Yang terakhir, formulir penilaian uang kapan? Iya, kan deh, uang ya. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertiannya, tujuannya, dan juga jenis-jenisnya, kita akan mempelajari tentang strukturnya. Nah, apa saja sih yang ada di teks formulir tersebut? Struktur teks formulir. Ya. Sebuah teks formulir berisikan apa saja? Ada berapa bagian? Ya, ada 3 bagian. Ya, jadi teks formulir ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala. Ya. Bagian kepala. Yang kedua, tubuh. Ya, bagian tubuh. Atau bisa kita tulis dengan is. Yang ketiga, ya, bagian ekor. Oke, bisa sudah satu. Bagian kepala, namanya kepala berarti berada di bagian mana? Di bagian atas dari sebuah formulir, entah formulir apapun. Bagian kepala ini berisi tentang identitas. Identitas apa? Identitas apa yang diisi di bagian kepalanya? Identitasmu? Tidak ya. Bagian kepala itu berisi tentang identitas lembaga. Ya, lembaga atau perusahaan. Contoh misalnya ya, formulir pendaftaran masuk sekolah. Nah, apakah kamu mau masuk ke sekolah ini? Atau adikmu mau masuk ke sekolah sini? Berarti baru kelas 1 kan? Dikasihlah formulir pendaftaran sama wali kelas 1-nya. Bagian atasnya itu, bagian kepala dari formulir tersebut pasti berisi tentang identitas lembaga. Lembaganya siapa? Iya, lembaga sekolah. Entah itu nama sekolahnya, alamatnya, ataupun email atau telepon, atau informasi yang terkait yang diperlukan. Ya. Kemudian yang kedua, bagian tubuh ataupun isi. Berisi tentang? Iya, data siapa? Data siapa? Datamu, data pesertanya. Ya. Nah, apa saja yang ada di data peserta tersebut? Harus lengkap. 1. Mangga. 2. Jenis kelamin. 3. Tempat, tanggal lahir. Berikutnya agama. Terus agama lagi. Pendidikan. Ada lagi nggak? Tidak. Ya, boleh. Ya. Setelah mengisi itu, silakan isi bagian ekornya. Ekor, datanya di mana? Iya, datanya di bawah atau paling belakang. Ekor itu berisi tentang apa? Ya, tempat dibuatnya formulir itu ya. Tempat pembuatan formulir. Lagi? Apa? Apa? Tanda tangan dan nama terang. Nama terang siapa? Nama terang siapa? Tanda tangan siapa? Kita ya, atau yang mengisi formulirnya. Nah, bukan lembaganya ya. Kalau kamu yang isi formulir, tanda tanganmu yang diisi. Kalau bapakmu yang isi formulir, tanda tangan bapaknya yang isi. Ya, sudah paham belum untuk teks formulirnya? Oke ya. Setelah ini silakan bagikan kalian lembar kerja. Di sini ada sebuah formulir pendaftaran. Ya, silakan kalian isi dengan identitas siapa? Iya, identitasmu pribadi. Dan silakan diisi dengan lengkap. Kemudian di bawahnya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ya, silakan jawab ya. Dan sembari kalian mengerjakan nanti, Sus akan balik ke kelas 5 untuk melanjutkan materi yang ada di sana ya. Ya. Jadi nanti sembari kalian mengisi formulir ini, dan silakan diisi sesuai dengan identitas kalian. Sus akan ke kelas 5 lagi untuk melanjutkan materi yang ada di sana. Jadi misalkan kalian mengerjakannya dengan disiplin. Ya, nanti Sus akan balik lagi ke sini untuk memeriksa teks formulir kalian ya. Jadi nanti silakan dipresentasikan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Sus tinggal? Ya, yuk silakan dikatakan. Ya, Sus tinggal sebentar aja. Sudah selesai mana? Sudah. Oke, kelompok siapa yang sudah selesai katanya? Oke, yuk kelompoknya ada. Silakan presentasikan ya diskusi kalian. Yang lain yang belum selesai silakan dilanjutkan dan didengarkan jawabnya satu ya. Silakan didengarin dulu ya. Iya ya. Oke, yuk kalian dengerin dulu kemudian ya. Jadi kelompoknya Sinada, Rada dia mendapatkan Pulau Kalimantan. Ya. Yuk kelompok yang lain sudah selesai. Siapa? Oke, yuk kelompoknya Ratna. Siapa ya?
lagi ke kelas 6 untuk melanjutkan materi di sana, silakan kalian ikuti pelajaran berikutnya. Habis ini dapat apa? Istirahat ya. Ya, habis ini kalian silakan istirahat dengan tertib. Bisa akan melanjutkan pembelajaran di kelas 6 ya. Sudah selesai anak? Oke, sudah. Siapa dong mau membacakan isi dari teks formulir kalian? Oke, yuk duduk. Jadi ini adalah formulir pendaftaran yang sudah saya buat. Kita bukan tadi dengan pertama ada nama lengkap saya dan kebutuhan dari saya. Saya berumur 12 tahun,
Wala ka sa.